Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak dosen pengempu Amirullah MUD MA dalam mata kuliah Filsafat Islam. Dan saya ucapkan terima kasih dan penghormatan kami kepada teman-teman yang sudah hadir di kelas hari ini. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas topik tentang pemikiran Ibnu Arabi. Baik, sebelumnya saya akan menerangkan tentang rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana biografi Ibnu Arabi? Yang kedua, bagaimana pemikiran Ibnu Arabi tentang kesatuan wujud? Tapi sebelum masuk dalam pembahasan tentang Ibnu Arabi, saya akan menjelaskan sedikit agar teman-teman paham tentang apa itu filsafat Islam. Juga sering disebut filsafat Arab dan filsafat Muslim. Filsafat Muslim merupakan suatu kajian sistematis terhadap kehidupan, alam semesta, etika, moralitas, pengetahuan, pemikiran, dan gagasan politik yang dilakukan di dalam dunia Islam atau peradaban umat Muslim dan berhubungan dengan ajaran-ajaran Islam. Baik, kita masuk ke biografi singkat Ibnu Arabi. Syekh Muhyi al-Din Muhammad Ibnu Ali, umumnya dikenal sebagai Ibnu Arabi, dilahirkan di Murcia, sebuah kota di Spanyol Tenggara, pada tahun 560 Hijriah atau 1165 Masehi. Beliau dikenal di barat sebagai Ibnu al-Arabi dan di Spanyol sebagai Ibnu Surako. Akan tetapi, di timur dia dikenal sebagai Ibnu Arabi tanpa al untuk membedakannya dengan Abu Bakar, seorang qadhi di Seville yang juga terkenal dengan sebutan Ibnu al-Arabi. Husaini 1977-2. Ia keturunan dari suku Arab Tay dan berasal dari keluarga yang soleh. Ayah dan kedua pamannya adalah Sufi. Pada umur 8 tahun, Ibnu Arabi meninggalkan kota kelahirannya dan berangkat ke Lisbon. Di sana, ia menerima pendidikan agama Islam. Masuk pada bagian B, konsep kesatuan wujud atau wahdat al-wujud. Dalam membahas wahdat al-wujud ini, ada baiknya bila diungkapkan terlebih dahulu tentang sistem pemikiran filsafat mistis Ibnu Arabi sebagai berikut. Pemikiran tentang metafisika atau ma ba'da al-tabi'ah. Menurut Ibnu Arabi, Allah adalah awal ma'alim yang 4, yang tidak ada lagi suatu maklum di belakangnya. Dia itulah yang disebut dengan al-wujud al-mutlak, sebab keberadaannya tidak disebabkan oleh yang lain dan wujudnya bukanlah selain zatnya itu sendiri. Kemudian yang kedua, maklum yang kedua adalah hakikat universal yang ada pada Tuhan dan pada alam semesta. Hakikat ini bisa disebut qadim bila yang dimaksud adalah maujud tanpa permulaan dan maujud tanpa ada yang mendahulunya. Maklum yang ketiga adalah alam semesta yang terdiri dari apa-apa yang ada di bumi dan di langit, dan apa-apa yang tercakup dalam keduanya selain manusia. Kemudian yang terakhir, maklum keempat, adalah manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi yang juga disebut dengan alam kecil atau mikrokosmos. Sedangkan yang ketiga ma'alim sebelumnya disebut dengan alam besar atau makrokosmos.